encontré lo que escribiste en el cementerio. La lluvia ya lo habrá borrado. ¿Sabes lo que veo yo cuando los cierro? Te veo con él. Di dunia yang seharusnya dipenuhi cinta, nyatanya yang paling sulit dijaga bukanlah perasaan, melainkan kepercayaan. Bagaimana jika kesalahan dalam satu malam menghancurkan cinta yang selama ini diperjuangkan? Ya, sesuai request kakak Erni Sukmawati dan kakak Naila, di video kali ini saya akan merangkum film berjudul Culpa Nuestra. Sequel ketiga sekaligus penutup dari kisah cinta Nick dan Noah. Halo penghuni planet cinta dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel dimana film bukan hanya tontonan, melainkan sebuah perasaan. Jadi siapkan hati dan nikmatilah sentuhan kisah ini. Kisah dibuka dengan Noah yang hendak menaiki pesawat tujuan kota Ibiza, sebuah destinasi wisata sekaligus menjadi tempat di mana Leon dan Jenna akan melangsungkan pernikahan. Tak lama kemudian pandangan Noah teralihkan pada tabloid bisnis yang memuat artikel tentang Nick, sosok lelaki yang dulu begitu Noah cintai. Setelah 4 tahun berpisah, Nick kini menetap di London dan menjelma menjadi CEO muda yang sangat sukses. Sekilas Noah seolah masih menyimpan kerinduannya pada Nick. Namun ia sadar jika kesalahannya di masa lalu takkan mungkin membuat ia dan Nick kembali menyatu. Di pesawat, Noah tanpa sengaja menumpahkan kopi salah satu penumpang yang duduk di sebelahnya. Namun untungnya penumpang itu menanggapinya dengan santai, lalu mengajak Noah kenalan. Dan ia bernama Simon. Setibanya di bandara Ibiza, Simon sempat menawarkan tumpangan pada Noah. Namun Noah yang belum siap untuk kembali membuka hatinya bagi lelaki dengan lembut langsung menolaknya. Hingga tak lama kemudian, Jenna pun datang menjemput Noah. Dengan penuh antusias, Jenna mulai menyampaikan berbagai detail pesta pernikahannya. Mulai dari lokasi, koleksi gaun dan jas elegan, hingga nama-nama yang akan menjadi pendamping pengantinnya. Salah satunya tentu saja adalah Noah. Namun yang membuat Noah kaget, Jenna diam-diam telah menunjuk Nick sebagai pasangannya. Jenna hanya ingin melihat kedua sahabatnya itu bisa berdamai dengan masa lalu, tanpa kebencian, tanpa dendam, dan menjalin hubungan pertemanan. Di pesta perayaan sebelum pernikahan, momen yang seharusnya dipenuhi tawa kebahagiaan, justru menjadi momen paling canggung dan memilukan bagi Nick maupun Noah. Keduanya selalu mencoba saling menghindar satu sama lain. Tak ada sapaan apalagi pelukan hangat. Yang tersisa hanyalah 2 orang asing yang seolah tak pernah saling mengenal. Esoknya Jenna dan Leon akan mengadakan gladi di sebuah resort mewah tepi pantai. Satu persatu keluarga dan para pendamping pun bergegas menaiki mobil yang sudah disediakan. Namun entah kebetulan atau memang siasatnya Jenna, mobil yang tersedia di sana sangatlah terbatas. Alhasil Jenna meminta Noah untuk menumpang di mobilnya Nick. Di sepanjang perjalanan, Noah dan Nick hanya bisa terdiam tanpa kata. Namun di balik keheningan itu, nampaknya terselip dahaga rindu yang mulai menggebu. Pesona Nick seolah kembali memacu hasrat yang tersembunyi di hati Noah. Begitu juga sebaliknya. Ingin sekali keduanya saling menggenggam, namun ego dan bayangan luka masa lalu seolah menjadi tembok tinggi yang sulit untuk dilewati. Ketika makan malam, Nick dan Noah dipaksa untuk kembali duduk berdampingan. Di momen itu Noah sebenarnya sempat ingin menyapa Nick. Namun Nick malah langsung mengalihkan pandangan dengan mengajak Luka berbincang. Luka kemudian iseng menanyakan tentang tato di lengannya Nick. "Aku milikmu." Sebuah kalimat yang pernah ditulis oleh Noah sebagai penegas bahwa Nick hanyalah milik Noah seorang. Mengetahui hal itu, Noah pun seketika tersenyum sambil menyelipkan sejuta tanda tanya. Mengapa Nick tak kunjung menghapus tato tersebut? Apakah Nick memang masih mencintainya?
Esoknya momen yang selama ini dinantikan pun akhirnya tiba. Di hadapan pendeta, keluarga, dan para sahabat, Jenna dan Leon mulai saling mengucap cinta dan janji setia. Janji untuk tetap bersama dalam suka maupun duka, dan saling menjaga hingga maut memisahkan. Sontak suasana yang semula hening pun pecah oleh tepuk tangan dan sorak-sorai para tamu undangan. Di tengah pesta dansa, Jenna mencoba membujuk Nick untuk balikan dengan Noah. Begitu juga dengan Leon yang mencoba membujuk Noah. Namun baik Nick maupun Noah sama-sama menganggap jika hubungan keduanya tak mungkin bisa diperbaiki. Leon dan Jenna kemudian memaksa Nick dan Noah untuk berdansa bersama. Dengan wajah canggung, Nick dan Noah pun akhirnya saling menyapa satu sama lain. Hingga tiba-tiba keduanya pun tak mampu lagi membendung hasrat yang kian memuncak. Encontré lo que escribiste en el cementerio. La lluvia ya lo habrá borrado. ¿Sabes lo que veo yo cuando los cierro? Te veo con él. Selesai menghabiskan malam di balik hangatnya selimut, Noah sempat menyematkan harapan agar hubungannya dengan Nick bisa kembali seperti dulu. Namun bayang-bayang luka masa lalu membuat Nick memilih memendam cintanya dalam diam. Sejak saat itu Noah dan Nick pun kembali mencoba membuka lembaran baru dan membuang kisah cinta keduanya di masa lalu. Setelah lulus kuliah, Noah memilih untuk tak bergantung pada kekayaan ibunya dan Will. Ia kemudian melamar kerja ke berbagai tempat. Dari mulai restoran cepat saji, klinik kesehatan, hingga sales elektronik. Namun sayangnya ia selalu gagal melewati masa percobaan. Setelah lama menghilang, nyatanya Michael kini bekerja sebagai dokter di sebuah rumah sakit. Di suatu pagi, Michael tiba-tiba dipanggil oleh Anthony, pimpinan di rumah sakit tersebut. Anthony kemudian menyinggung perihal kasus lama yang selama ini Michael sembunyikan. Sesuai info yang didapat, Michael pernah menjalin hubungan dengan mahasiswi di kampus tempat ia magang. Sontak Michael pun kaget dan menanyakan sosok yang telah mengungkap masa lalunya itu. Namun Anthony memilih untuk tetap merahasiakannya. Ia juga meminta Michael untuk meninggalkan rumah sakit tersebut dalam waktu 1 bulan. Berpindah pada Nick yang sedang mengadakan meeting bersama para petinggi perusahaan. Dengan penuh keyakinan, Nick menyampaikan rencananya untuk berinvestasi di bidang teknologi. Sebuah langkah ambisius, sekaligus memiliki resiko yang sangat tinggi. Sebagian manajer pun sempat mengingatkan Nick untuk membatalkan rencananya itu. Selain akan mengganggu kestabilan keuangan perusahaan, dampak dari kegagalan proyek tersebut bisa mengakibatkan PHK massal. Namun ambisi dan keegoisan membuat Nick tak peduli dengan segala resiko yang akan ia hadapi. Bahkan ia mengancam akan memecat siapapun yang tak mematuhi perintahnya. Di suatu waktu Noah memutuskan untuk melamar pekerjaan di Metamesta, sebuah perusahaan di bidang teknologi digital dan juga pengembangan robotik. Namun betapa kagetnya Noah karena nyatanya CEO di perusahaan itu adalah Simon. Mengingat sejak awal Simon memang telah menyimpan kekaguman pada Noah, tanpa banyak pertimbangan dia pun langsung mengangkat Noah sebagai asisten pribadinya. Ternyata selama ini Nick dan Sofia diam-diam menjalin hubungan tanpa ikatan. Hanya pertemuan-pertemuan singkat yang dipenuhi dengan hasrat. Mungkin di mata Nick, Sofia hanyalah bentuk pelarian akan cintanya pada Noah. Namun tanpa Nick sadari, nyatanya Sofia menyimpan perasaan yang jauh lebih dalam. Meski tanpa ikatan dan kepastian, selama ini Sofia selalu mencintai Nick dengan begitu tulus. Demi memenuhi ambisinya, Nick membuat keputusan yang mengguncang banyak pihak. Secara tiba-tiba ia menutup salah satu cabang perusahaannya di Spanyol, membuat ribuan karyawan kehilangan pekerjaan dan juga memicu gelombang demo. Bahkan Will hampir saja menjadi korban dalam aksi demo tersebut. Dihantam berbagai pemberitaan negatif, reputasi perusahaan Nick pun mulai goyah yang bisa berdampak pada turunnya nilai saham. Nick kemudian didesak untuk segera mengalihkan perhatian publik. Ia harus menciptakan sesuatu yang mampu memulihkan kepercayaan, sekaligus mengangkat kembali citra perusahaannya. Tak lama kemudian sebuah ide pun muncul di benak Nick. Nick memutuskan untuk meresmikan hubungannya dengan Sofia ke hadapan publik. Sebuah keputusan yang menurut Nick akan menguntungkan satu sama lain.
Selain bisa menaikkan elektabilitas ayah Sofia dalam pemilu nanti, hal itu juga otomatis akan mengangkat citra Nick sebagai pemimpin perusahaan. Puede que yo también necesite un cambio de imagen. Seiring berjalannya waktu, Noah yang tak ingin terus tenggelam dalam bayang-bayang masa lalu, perlahan mulai membuka hatinya untuk Simon. Sampai kapanpun Simon memang tak bisa menggantikan posisi Nick di hati Noah. Namun sifatnya yang humoris dan sederhana, mampu membawa kebahagiaan di hati Noah. Esoknya Simon dijadwalkan akan melakukan meeting bersama sosok investor di perusahaannya. Jadi ia meminta Noah dan semua staf untuk melakukan penyambutan sebaik mungkin. Sambil menunggu kedatangan sang investor, Noah pun iseng menantang Simon untuk adu panco. Hingga tak lama kemudian, Noah dikejutkan dengan kemunculan Nick. ¿Qué haces tú aquí? Acabo de comprar acciones de esta empresa. ¿Qué pasa? ¿De qué os conocéis? Nyatanya Nicklah sosok investor di perusahaannya Simon. Sebagai pemegang saham mayoritas, Nick tentu memiliki kendali penuh atas segala aturan dan kebijakan perusahaan. Bahkan Nick sengaja memberikan tugas tambahan pada Noah, yaitu menyajikan kopi untuknya di setiap pagi. Sepulang kerja, Noah curhat pada Jenna tentang Nick yang menjadi investor di perusahaan tempat ia bekerja, dan juga tentang hubungannya dengan Simon. Namun di tengah percakapan, Noah dikejutkan dengan sebuah tabloid yang mengungkap hubungan Nick dan Sofia. Sekilas nampak penyesalan di wajah Noah. Apakah Nick telah benar-benar melupakan segalanya? Hingga tak lama kemudian, Noah tanpa sengaja melihat keberadaan Michael. Namun alih-alih menyambut Noah dengan hangat, Michael malah meminta Noah untuk tak mengganggu kehidupannya. Por favor, y no le digas a tu hermanito que me has visto. No quiero más problemas. Saat itulah terungkap bahwa Nicklah sosok yang telah memerintahkan Anthony untuk memecat Michael. Mengetahui hal itu, Noah pun langsung menghubungi Sofia. Dengan pengaruh yang Sofia miliki, Noah memohon agar Sofia mau membantu membersihkan nama baik Michael. Lagi pula apa yang menimpanya di masa lalu bukanlah kesalahan Michael. Karena Noah terus-terusan memaksa, Sofia pun akhirnya bersedia membantu Noah. No tiene nada que ver con vosotros. Solo me incumbe a mí. Vale. Di sela-sela makan siang, Noah yang ingin membalas perlakuan Nick padanya dengan santai meminta Nick menghidangkan kue untuknya. Sebuah permintaan sederhana namun cukup untuk mengusik egonya Nick. Setelah itu Noah kembali bersikap acuh sambil asik teleponan dengan Simon. Kesal dengan sikap Noah, Nick langsung menetapkan sebuah aturan yang mungkin terkesan konyol. Ia melarang semua karyawan menjalin hubungan dan berkomunikasi di luar jam kerja. Selain itu, Nick juga memasang CCTV di setiap sudut ruangan guna memantau segala aktivitas Noah dan juga Simon. ¿Que no? No, pero Es yo la no única puedo. solución que hay. Tak kuasa menahan sikap Nick yang sangat berlebihan, Noah pun mendatangi Nick untuk mengajukan resign. Namun alih-alih menanggapinya dengan serius, Nick malah menggoda Noah dengan tatapan dan belayan penuh hasrat. Ia lalu menanyakan status Simon di mata Noah. Dengan tegas Noah mengakui bahwa ia dan Simon memang menjalin hubungan. Lagi pula ia juga berhak hidup bahagia, sama seperti Nick yang telah menjalin hubungan dengan Sofia. Selain itu Noah juga mengatakan, jika kau memang tak bisa memaafkan, maka belajarlah untuk menerima kenyataan. Mira, si no sabes perdonar, aprende a encajar. Singkat waktu, Will meminta Nick dan Noah untuk mengantar Maggie pada Annabelle. Namun sebelum pergi, Annabelle tiba-tiba mengajak Nick berbincang empat mata dengannya. Awalnya Nick menolak ajakan ibunya itu. Namun karena Maggie memaksa, Nick pun akhirnya setuju. Tanpa sepengetahuan Nick, Annabelle nyatanya telah menyerahkan hak asuh Maggie pada Will. Bukan karena ia merasa terbebani, melainkan karena hidupnya mungkin tak lama lagi. Nyatanya sudah 4 tahun lebih Annabelle berjuang melawan penyakit leukemia. Esok Annabelle dijadwalkan menjalani operasi yang penuh dengan risiko. Jadi ia meminta Nick membawa Maggie kembali ke kediaman Will. Meski Nick masih menyimpan kebencian padanya, namun di sisa waktu yang ia miliki, Annabelle memohon satu hal pada Nick. Jagalah Maggie dan pastikan ia mendapatkan kasih sayang yang seharusnya ia dapatkan. Malamnya Nick yang diselimuti ketakutan dan kegelisahan tiba-tiba meminta Noah untuk menemaninya di malam itu. Dengan lembut Noah sempat menolak ajakan Nick.
Bukan karena ia tak peduli, tapi karena ia takut memperumit masalah yang terjadi di antara keduanya. Namun pesona dan hasrat cinta yang begitu dalam kembali menuntun Nick dan Noah pada romansa di balik hangatnya selimut. Melihat Noah yang sudah tak ada di tempat tidur, Nick pun bergegas mencarinya. Namun Maggie mengatakan bahwa Noah telah pergi sejam yang lalu. Nyatanya Noah mengalami pendarahan dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Sesuai hasil pemeriksaan dokter, Noah dinyatakan hamil dan usia kandungannya kini menginjak 16 minggu. Sebuah kabar yang seketika membuat Noah terdiam, diselimuti sejuta tanda tanya. Siapakah ayah dari janin yang ada di dalam kandungannya Noah? Tanpa sepengetahuan Noah, Michael nyatanya bekerja di rumah sakit tempat Noah dirawat. Diam-diam ia pun menyelinap ke ruangan dokter, mengecek hasil tes medisnya Noah. Setelah mengetahui jika Noah sedang mengandung, ekspresi Michael pun seketika berubah. Namun entah apa yang sedang Michael rencanakan. Noah kemudian curhat pada Jenna tentang kehamilannya. Sesuai dengan usia kandungan, bisa dipastikan jika Nick adalah ayah dari bayi yang ada di kandungan Noah. Semua itu terjadi ketika keduanya berhubungan di pesta pernikahan Jenna dan Leon. Jenna sempat menasihati Noah untuk memberitahukannya pada Nick. Namun Noah yang tak ingin memperumit permasalahannya, memutuskan untuk tetap merahasiakan hal itu. Sebagai sahabat, Jenna tentu mendukung apapun keputusan Noah. Bahkan demi kesehatan janinnya Noah, Jenna memaksa Noah untuk tinggal di kediamannya. Berbekal bukti medis kehamilan Noah, Michael pun mengajak Sofia untuk ketemuan. Ia lalu mulai memanas-manasi Sofia dengan memberitahukan sesuatu yang selama ini Nick sembunyikan. Tentang Noah yang kini bekerja di Metamesta dan juga tentang pertemuan Nick dan Noah di pesta pernikahannya Jenna. Setelah itu ia pun menunjukkan hasil tes kehamilannya Noah. Sesuai dengan usia kandungan, Michael memastikan jika kehamilan Noah bertepatan dengan pertemuan Nick dan Noah di pesta pernikahannya Jenna. Sontak Sofia pun diliputi kekecewaan. Jika berita tersebut sampai ke telinga publik, reputasi Nick dan saham perusahaannya akan anjlok seketika. Bahkan itu bisa berdampak pada menurunnya elektabilitas ayah Sofia. Jadi Michael mengancam Sofia untuk mencabut segala tuntutan hukum yang dilayangkan padanya. Karena tak punya pilihan, Sofia pun menyetujui permintaan Michael. Malamnya Nick mengajak Sofia datang ke pesta peresmian perusahaan digitalnya. Tentu saja di sana juga ada Simon yang ditemani oleh Noah. Ketika Nick dan Simon menjalani sesi foto, Sofia langsung menyapa Noah dan mengajaknya berbincang. Sofia memberitahu Noah bahwa ia telah mencabut segala tuntutan hukum yang dilayangkan pada Michael. Namun Sofia memilih untuk menyimpan satu hal penting. Ia tak memberitahu Noah tentang info kehamilan yang didapatnya dari Michael. Meski berulang kali Sofia mencoba menarik perhatian Nick, namun tatapan Nick selalu saja tertuju pada Noah yang sedang bersama Simon. Ketika Sofia ke toilet, Nick langsung menghampiri Noah yang kebetulan sedang sendirian. Dengan penuh penyesalan, Nick meminta maaf atas sikap kasarnya selama ini. Ia juga mempertanyakan alasan Noah yang tiba-tiba meninggalkannya seusai berhubungan kala itu. Noah berdalih bahwa semua itu karena ia tak ingin kembali terluka untuk kesekian kalinya. Lagi pula, Nick kini telah memiliki Sofia. Sosok wanita cantik, mapan, dan berada di dunia yang sama dengan Nick. Mendengar jawaban Noah, Nick pun hanya bisa terdiam tanpa kata. Tanpa memperdulikan perasaan Sofia, Nick kembali menghampiri Noah dan langsung menciumnya. Namun di tengah hasrat yang sedang memuncak, Noah kembali merasakan sakit di bagian perutnya. Tanpa pikir panjang, Nick bergegas mengantar Noah pulang ke kediaman Jenna. Setiba di sana, Nick dengan hati-hati memapah Noah hingga ke kamarnya. Khawatir dengan kondisi Noah, Nick berniat untuk tetap menemani Noah di malam itu. Namun dengan lembut Noah mengatakan, hubungan kita tak mungkin bisa kembali seperti dulu. Ada terlalu banyak luka, beban, dan kesenjangan yang sangat sulit kita atasi. Kini kau memiliki Sofia, wanita yang selama ini selalu tulus mencintaimu. Jadi untuk apa memaksakan hubungan ini? Apakah kau bisa hidup bersamaku tanpa mengingat kesalahanku? Ucapan Noah pun seketika menenggelamkan Nick dalam dilema. Di satu sisi Nick sangat ingin memiliki Noah. Namun di sisi lain,
Nick juga masih tak mampu menghapus luka pengkhianatan Noah di masa lalu. Podría ser el padre de mis hijos sin perdonarme. Adiós, Pecas. Selesai menjalani operasi, naasnya nyawa Annabelle tak bisa diselamatkan. Prosesi pemakamannya pun berlangsung dengan begitu hikmat. Keluarga, sahabat, hingga rekan bisnis hadir untuk mengucapkan bela sungkawa. Tak hanya Maggie yang merasakan duka mendalam, Nick juga tenggelam dalam penyesalan yang tak mampu ia ungkapkan. Di momen itulah, Sofia memutuskan untuk memberitahu Noah tentang segalanya. Tentang pertemuannya dengan Michael, tentang kehamilan Noah, dan yang lebih mengejutkan lagi, Sofia juga tahu bahwa Nicklah ayah dari janin yang sedang Noah kandung. Noah tak mungkin bisa terus-menerus menyembunyikan kehamilannya dari Nick. Jadi Sofia menanyakan rencana Noah ke depannya. Noah menjawab bahwa esok ia akan terbang ke kota Santander, menetap di kediaman bibinya dan menjalani kehidupan yang baru. Buenas noches, papá. Adiós, papá. Untuk pertama kalinya Maggie dan Noah akhirnya memanggil Will dengan sebutan ayah. Sebuah momen bahagia yang sudah sangat lama Will nantikan. Malamnya Noah mengajak Maggie untuk tidur di kamarnya. Noah lalu sedikit menceritakan tentang sepenggal kisah masa lalu. Tentang pertama kali ia menginjakan kaki di rumah itu. Awalnya semua terasa begitu asing dan hampa. Namun seiring berjalannya waktu, Noah mulai menemukan cinta, kehangatan, dan juga kebahagiaan. Sebab hidup kadang tak memberi apa yang kita inginkan, tapi memberi apa yang kita butuhkan. Jadi Noah menasihati Maggie untuk mulai belajar menerima kenyataan demi menggapai kebahagiaan di masa depan. Gracias. Di sisi lain Nick seolah sedang bergelut dengan egonya. Perlahan ia mulai menyadari semua kesalahannya. Tentang betapa egois dirinya selama ini. Nick selalu sibuk mengingat kesalahan Noah ketimbang memperbaiki apa yang telah keduanya perjuangkan. Kini ia pun kembali dihadapkan pada pilihan yang sulit. Antara bertahan dengan bayang-bayang luka masa lalu atau melepaskan cinta dengan tetesan air mata. Esoknya Nick tiba-tiba ingin mengakhiri hubungannya dengan Sofia. Namun bukan karena kebencian, melainkan karena Nick paham semakin lama hubungan ini dipertahankan, maka semakin besar luka yang akan Sofia rasakan. Meski kecewa, namun perlahan Sofia bisa memahami alasan di balik keputusan Nick. Dengan tegas Sofia mengingatkan Nick untuk bersikap lebih dewasa. Selama ini Nick selalu berlindung di balik kesalahan seseorang, mencari pelampiasan demi memenuhi apa yang ia inginkan. Mungkin Noah telah melakukan kesalahan di masa lalu. Namun semua itu tak lepas dari kesalahan yang juga telah Nick lakukan. Jadi sebelum semuanya terlambat, ia meminta Nick untuk berdamai dengan masa lalu dan memperjuangkan kembali cintanya pada Noah. Que tú estés a salvo, todos los demás salimos jodidos. La única que te necesita ahora mismo es Noah. Di sisi lain Michael tiba-tiba kembali dipanggil oleh Anthony ke ruangannya. Awalnya Michael mengira jika Anthony ingin memperpanjang kontraknya. Namun tak disangka, Anthony nyatanya meminta Michael untuk segera mengemasi semua barangnya. Diam-diam Sofia telah mengubah keputusannya untuk tetap melanjutkan kasusnya Michael. Di tengah amarah, dendam, dan keputusasaan, Michael pun kembali dipertemukan dengan sosok Angel. Ketika Noah yang ditemani Jenna dan Leon sedang bersiap menuju bandara, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Nick. Dengan tulus Nick meminta maaf dan mengungkapkan betapa ia sangat mencintai Noah. Ia mohon agar Noah mau memberinya kesempatan kedua, membuka kembali kisah cinta dan hidup menua bersama. Genial, me voy. Ketika Noah mengungkapkan kehamilannya, bukannya peka dengan polos, Nick malah menganggap jika Noah sedang mengandung anaknya Simon. Noah tentu sangat kesal dan langsung pergi dengan mobilnya. Tak tinggal diam, Nick pun langsung menyusul Noah. ¿De cuánto estás? Sí, no hagas más cuentas, Nick, es tuyo. Betapa bahagianya Nick ketika mengetahui jika bayi di kandungan Noah adalah buah hatinya. Nick kemudian membujuk Noah untuk menemui Will dan Rafaela. Namun sesampainya di sana, Nick tiba-tiba ditembak oleh salah satu pendemo di perusahaannya.
Todo es culpa mía, Peca. No voy a volver a perderte, Nick, por favor. Untungnya nyawa Nick masih berhasil diselamatkan. Setelah menjalani perawatan yang sangat intensif, Nick akhirnya terbangun dari koma panjang yang hampir merenggut segalanya. Namun betapa kagetnya Nick karena nyatanya ia telah koma selama 1 tahun. 1 tahun yang telah mengubah banyak hal. Dan salah satunya, Nick kini telah resmi menjadi seorang ayah. Nick dan Noah pun akhirnya menjalani hidup bersama, ditemani buah hati kecil yang menjadi pelengkap kisah cinta keduanya. Nick kemudian memberikan kejutan untuk Noah. Sebuah kalung hati yang sama persis seperti apa yang pernah Nick berikan pada Noah 5 tahun yang lalu. Sebuah simbol yang menandakan bahwa sampai kapanpun, hati Nick hanyalah milik Noah. Namun di balik kebahagiaan yang sedang menaungi, tersembunyi sebuah bahaya yang sedang mengintai. Saat Noah sedang menyiapkan susu, Nick dibuat panik dengan kemunculan Angel yang sudah menggendong buah hatinya. Dengan kondisi tubuh yang belum pulih, Nick pun berusaha membujuk Angel. Namun Angel yang dipenuhi dendam masa lalu, berniat untuk menculik bayi tersebut. Di mana Angel ingin Nick dan Noah merasakan luka yang sama seperti apa yang pernah ia alami. Setelah berhasil lolos dari Michael, Noah kemudian mengejar Angel dan berusaha membujuknya. Sedangkan di kamar, Michael mulai kehilangan kendali dan hendak menyakiti Nick. Namun tiba-tiba, Michael pun akhirnya tewas, sedangkan Angel berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Setelah melewati begitu banyak ujian, Nick dan Noah akhirnya sampai pada titik yang selama ini mereka perjuangkan. Keduanya pernah diuji oleh kesalahpahaman, tersiksa oleh keegoisan, bahkan hampir saling melepaskan. Namun pada akhirnya cintalah yang menuntun keduanya pada jalan pulang. Di hadapan pendeta, keluarga, dan para sahabat, Noah dan Nick akhirnya menyatu dalam ikatan janji suci pernikahan. Hingga tiba-tiba, film pun selesai. Ya, itulah akhir dari kisah cinta Nick dan Noah. Sebuah kisah yang bukan hanya tentang cinta, tetapi tentang kehilangan, penyesalan, pengampunan, dan keberanian untuk tetap bertahan. Kadang hidup mempertemukan kita dengan seseorang yang bukan hanya membuat kita jatuh cinta, tetapi juga mengajarkan bagaimana rasanya terluka. Dan saat itulah kita belajar satu hal penting, bahwa cinta sejati bukan selalu tentang tawa dan kebahagiaan, melainkan tentang dua hati yang tetap memilih untuk kembali meski pernah saling menyakiti. Ya, terima kasih buat kalian semua penghuni Planet Cinta yang selalu setia nonton channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Bagi kalian yang ingin request film romantis lainnya, langsung saja tulis di kolom komen. Saya Joni pamit pulang. Wassalam dan sampai jumpa di kisah cinta yang selanjutnya. Mikum.